Hati-hati gunakan hatimu, hati-hati gunakan hatimu, karena Bapa di surga melihat ke bawah. Hati-hati gunakan hatimu. Haleluya. Shalom, Sobat Suluh Kristiani yang terkasih dalam Tuhan. Senang sekali kita dapat berjumpa kembali dalam edisi kali ini dengan judul tema Suluh Kristiani kita, yaitu hati-hati gunakan hatimu. Segala sikap dan tindakan yang kita lakukan adalah bersumber dari hati. Hati adalah salah satu bagian kecil dari organ tubuh manusia yang memiliki peranan penting dalam diri kita. Hati adalah master kontrol, karena baik buruknya seseorang ditentukan oleh hati. Jika hati kita jahat, maka sikap dan tindakan kita juga jahat. Jika hati kita dipenuhi dengan kedagingan, maka hidup kita juga dipenuhi hawa nafsu dunia. Jika hati kita terluka, maka kita cenderung untuk melukai orang lain. Jika hati kita pahit, maka kata-kata yang keluar dari mulut kita adalah kata-kata yang tajam, setajam silet, dan penuh dengan kebencian. Namun jika hati kita baik, hati kita bersih, maka yang keluar adalah perkataan, sikap, dan tindakan yang baik, manis, dan memberkati banyak orang. Sebab apa yang ada dalam hati, itu adalah cerminan pribadi seseorang. Amsal 4 ayat 23 mengatakan, "Jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar kehidupan." Dalam ayat ini mengingatkan kepada kita bahwa bukan hanya kita sekedar menjaga hati, namun kita harus menjaga hati kita dengan penuh kewaspadaan. Seorang satpam atau petugas keamanan, dia tidak hanya sekedar bertugas menjaga keamanan, namun dia harus senantiasa waspada dan berjaga-jaga. Dia bukan hanya stay duduk di pos keamanan atau pos penjagaan, namun harus setiap kali berkeliling, memantau keadaan sekitar untuk memastikan situasi dan kondisi lingkungan itu aman. Seperti juga seorang babysitter, dia bukan hanya duduk di samping anak kecil, namun dia juga harus mengawasi dan memastikan anak itu aman. Ada beberapa contoh tokoh Alkitab yang mengalami dampak negatif ketika tidak menjaga hati. Yang pertama adalah Hawa, memakan buah pohon yang telah dilarang oleh Tuhan karena hatinya tertarik pada buah pohon itu. Yang kedua, Kain panas hati sehingga tega membunuh adiknya Habel. Yang ketiga, Saul menjadi panas hati terhadap Daud sehingga berupaya membunuh Daud. Yang keempat, Haman panas hati ketika Mordekai tidak memberi hormat kepadanya. Demikian dengan menjaga hati harus dengan kewaspadaan, karena iblis bisa kapan saja mencuri sukacita, damai sejahtera, dan kebenaran firman Tuhan dalam hidup kita. Jagalah hati dengan penuh kewaspadaan, karena iblis akan menaruh perasaan ketakutan, kekhawatiran, kecemasan, kekecewaan, kepahitan, dan hal-hal lain yang akan merusak hidup kita. Bagaimana kita dapat menjaga hati kita dengan penuh kewaspadaan? Yaitu dengan senantiasa membangun persekutuan yang erat dengan Tuhan melalui doa setiap waktu, membaca, merenungkan, dan melakukan firman Tuhan dengan konsisten.
bahkan selalu siap sedia dibentuk dan memberi diri untuk dipakai melayani pekerjaan Tuhan. Izinkan Tuhan berkuasa penuh dalam hati, pikiran, dan hidup kita, sehingga kita tidak mengizinkan hal-hal kotor atau hal-hal yang tidak baik masuk dalam hati kita, sehingga hidup kita tetap murni dan tidak tercemar dengan berbagai-bagai godaan. Hidup kita senantiasa mau diperbaharui dan dipimpin oleh Roh Kudus setiap waktu, sehingga hati kita selalu disembuhkan untuk menyembuhkan orang lain, dipulihkan untuk memulihkan orang lain. Mari terus jaga hati kita dengan penuh kewaspadaan, sehingga kita dapat memancarkan terang kemuliaan Tuhan melalui kasih, sukacita, dan damai sejahtera, serta kebenaran firman Tuhan dalam sikap hidup kita setiap hari. Tuhan Yesus memberkati. Amin.